talenta untuk ia senang bekerja dengan tangannya. Pembacaan dari kitab Amsal. Istri yang cakep, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata hati suaminya. Percaya kepada suami, tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap buat pada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Dia mencari domba dan kami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera jari-jarinya, memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkannya tangannya kepada yang miskin. Memperoleh adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dan hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Yerusalem. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu. Kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Tetapi saudara-saudara kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu,
Janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan mengajak kita untuk setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, agar kita diperbolehkan untuk masuk dan turutlah dalam kebahagiaannya. Marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud kesetiaan kita kepada-Nya. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu bertindak sebagai ibu bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dan belum menemukan jalan keluar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah mereka para pemimpin masyarakat agar karya pelayanan mereka ditopang rasa tanggung jawab. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang tiba-tiba direnggut maut, ya Bapa, berkatilah mereka yang tiba-tiba Kau panggil menghadapi Kau, agar hari itu jangan menjadi saat yang mengerikan, melainkan saat yang membahagiakan karena bertemu dengan Allah yang hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar kami saling menolong dan mendukung dalam mengabdikan diri, serta menggunakan bakat-bakat kami demi kesejahteraan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk keperluan pribadi kita masing-masing, marilah kita hening sejenak, kita aturkan doa kepada Tuhan.